Halo semuanya, di dunia yang isinya data melulu kayak sekarang, bisa nampilin data dengan jelas itu udah kayak punya kekuatan super loh. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah angka-angka yang rumit jadi cerita yang gampang banget dipahami. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kayaknya kita semua pernah ya, begitu banyak angka, spreadsheet, laporan, kadang sampai bingung sendiri mau mulai dari mana. Nah, kira-kira kayak ginilah rasanya. Kumpulan data mentah itu bisa kelihatan acak-acakan dan nggak berarti. Susah banget buat lihat polanya, apalagi mau ambil kesimpulan dari sini. Pusing kan? Disinilah serunya. Dengan alat yang tepat, semua kekacauan itu bisa kita sulap jadi sesuatu yang jernih dan penuh wawasan. Dan itulah tujuan kita dalam pembahasan kali ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal jinakan data mentah pakai tabel. Terus, kita bikin data itu bisa ngomong lewat grafik. Habis itu, kita intip sedikit satu teknik buat nemuin pola tersembunyi, dan kita tutup dengan satu poin penting yang bisa langsung kamu pakai. Baik, langkah pertama untuk merapikan data kita adalah dengan menggunakan tabel. Anggap aja ini sebagai pondasi dari semua presentasi data yang bagus. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, tabel satu arah. Sesuai namanya, tabel ini fokusnya cuma ke satu hubungan aja. Misalnya, daftar nama orang dan tinggi badannya. Lurus, jelas, dan langsung ke intinya. Nah, analogi ini pas banget. Tabel satu arah itu ya kayak rambu jalan satu arah. Lurus, nggak ada persimpangan, cuma nunjukin satu hubungan yang jelas. Misalnya, antara satu orang dengan tinggi badannya. Simple tapi efektif. Pertanyaan bagus. Seringnya kan, data kita itu lebih kompleks dan punya banyak cerita di dalamnya. Nah, untuk kasus kayak gitu, kita butuh alat yang sedikit lebih canggih. Dan inilah jawabannya, tabel multi-arah. Tabel jenis ini memungkinkan kita untuk ngelihat data dari beberapa sudut pandang sekaligus. Jadi kita bisa ngebandingin beberapa variabel dalam satu tempat. Dan ini gambaran yang pas banget. Kalau tadi kita di jalan lurus, tabel multi-arah ini kayak di persimpangan yang ada banyak penunjuk jalannya. Contohnya di sini, kita nggak cuma lihat jenis makanannya, tapi juga ngebandingin antara pilihan siswa cowok dan cewek. Jadi lebih kaya informasinya. Dan ini bisa kita bikin lebih dalam lagi loh, dengan tabel 3 arah. Coba deh lihat contoh ini. Kita bisa analisis pengguna perpustakaan nggak cuma berdasarkan fakultas dan gender, tapi juga berdasarkan semester. 3 lapis informasi disajiin dengan rapi dalam satu tabel. Keren kan? Oke, setelah data kita terorganisir rapi di dalam tabel, sekarang waktunya kita bikin data itu jadi hidup. Selamat datang di dunia grafik, tempat di mana data mulai bercerita. Nah, ini dia perbedaan kuncinya. Kalau tabel itu ibarat kerangka dari sebuah cerita, maka grafik itu adalah ilustrasi visualnya yang bikin ceritanya jadi menarik dan gampang banget dicerna. Sebenarnya ada banyak banget alat di kotak ini, tapi biar fokus, kita akan bahas 3 jagoan utamanya. Grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Pertama, kita punya si jagoan perbandingan, grafik batang. Kalau kamu mau membandingkan satu kategori dengan kategori lain, misalnya penjualan produk A lawan produk B, grafik batang ini juaranya. Langsung kelihatan mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Berikutnya, ada si pelacak tren, grafik garis. Grafik ini paling jago buat nunjukin perubahan dari waktu ke waktu. Penjualan kita naik atau turun ya selama setahun terakhir. Nah, grafik garis bisa ngegambarin cerita naik turunnya itu dengan sangat jelas. Terakhir ada grafik lingkaran atau pie chart. Ini paling pas buat nunjukin komposisi. Kalau kamu mau pamerin gimana bagian-bagian kecil membentuk sebuah kesatuan, kayak pembagian persentase anggaran, pie chart ini pilihannya. Oke, kita udah bisa ngatur dan memvisualisasikan data. Sekarang, yuk kita naik level sedikit. Kita coba gali lebih dalam lagi buat nemuin pola-pola yang mungkin tersembunyi di dalam data. Namanya adalah distribusi frekuensi. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi intinya sederhana banget kok. Ini tuh cuma cara buat ngelompokin data yang jumlahnya super banyak jadi beberapa kategori biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Prosesnya kelihatan rumit, tapi sebenarnya logis banget. Pertama, kamu cari nilai paling besar dan paling kecil. Terus, kamu tentuin mau dibagi jadi berapa kelompok. Dari situ, tinggal dihitung deh batas-batas tiap kelompoknya. Dan terakhir, hitung ada berapa data yang jatuh di setiap keranjang. Selesai. Data yang tadinya berantakan, sekarang jadi punya pola yang jelas. Wah, kita udah ngebahas banyak hal ya, dari tabel, grafik, sampai distribusi frekuensi. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih inti dari semua ini?
Jadi, poin paling penting yang harus diingat itu ini. Jangan cuma jadi penyusun angka, jadilah seorang pencerita. Setiap kumpulan data itu punya sebuah kisah tentang pertumbuhan, tantangan, atau sebuah peluang. Tugas kita adalah menemukan dan menceritakannya dengan jelas. Pada akhirnya, inilah prosesnya. Data yang mentah kita ubah jadi informasi yang terstruktur. Dan informasi itu ketika disajikan dengan baik akan memberikan kita wawasan yang berharga. Sesuatu yang bisa kita pakai untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi, setelah melihat semua alat ini, mulai dari tabel sampai grafik, pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana caranya, tapi cerita apa. Dengan data yang kamu punya di tangan, cerita luar biasa apa yang menunggu untuk diungkapkan?